Halo guys, kembali lagi bersama saya Renoreaction. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi beberapa polemik-polemik yang disediakan oleh media sosial kepada kita semua ya guys ya. Ya, saya nggak mau banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke videonya. Nah, jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya. Warga. Oh, jadi tanggal 18 warga boleh datang. Boleh datang. Ke lapangan. Ke lapangan. Makan sepuasnya, Betul. nonton sepuasnya, Betul. tertawa sepuasnya. Betul. Baik. Yang pertama yang kegiatan di Garut hari ini acara syukuran Maula dan Putri. Secara pribadi saya tuh tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam tuh ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Disiapin apa aja buat warga nih tanggal 16? Rencananya kita siapin makanan UMKM. Apa itu? Berbagai macam. Kayak ini ada nggak nanti? Klepon. Klepon ada. Ada. Awuk. Awuk ada. Baso. Bakso ada. Mie ayam. Mie ayam ada. Soto. Soto ada. Nasi goreng. Burayot. Gurayot. Gurayot. Nasi goreng ada. Nasi goreng ada. Nasi goreng ada. Terus kemudian sate. Sate ada. Ada sate Purwakarta. Sate Purwakarta. Harus Sate- bawa. Siap. Jadi siapin makanan gratis. Siap. Untuk berapa ribu porsi? Untuk banyak pokoknya. 5.000. Sekuat-kuatnya pokoknya. Waduh, duitnya cukup nggak? Cukup, insya Allah. Wadah. Nah, jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya. Warga. Oh, jadi tanggal 18 warga boleh datang. Boleh datang. Ke lapangan. Ke lapangan. Makan sepuasnya, Betul. nonton sepuasnya, Betul. tertawa sepuasnya. Betul. Oke, berikut adalah kilasan video yang diberitakan oleh, tentu saja kita semua tahu ya, acara TV-nya sudah beredar di seluruh Indonesia gitu. Satu Indonesia pasti tahu lah gitu dengan iNews TV gitu, tercepat, terlengkap, terpercaya. Itu kata mereka sendiri ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa akunnya sudah centang biru, yang berarti sudah dikonfirmasi oleh pihak TikTok gitu ya, official iNews gitu. Berarti ini akun asli, akun resmi official yang mengunggah video seperti ini, dan captionnya bisa kita baca, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku tidak tahu ada pesta rakyat dalam rangka merayakan pernikahan putra sulungnya. Aduh, Maula Akbaran Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, pesta rakyat yang digelar di lapangan Oto Iskandar Dinata, Kabupaten Garut pada Jumat tersebut berujung maut. Tanggapan ini menjadi sorotan masyarakat sebab pada 4 Juli 2025 lalu KD mengunggah video channel di YouTube yang membahas soal acara hiburan di Garut bersama sang anak Maula Akbar. Baca selengkapnya di sini, nggak usah dibaca guys, karena ini berita berita yang mengundang kontroversial gitu. Video Kang Deddy Mulyadi yang ditayangkan oleh iNews ini malah dipotong gitu, sehingga ya mungkin ada beberapa orang yang telat update gitu kan, yang baru melihat berita ini pasti mengira bahwa Kang Deddy Mulyadi telah berbohong gitu. Kang Deddy Mulyadi bilangnya tidak tahu padahal dia ada di acara. Nah, mari kita simak tanggapan Kang Deddy Mulyadi guys. Nah, jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya. Warga. Oh, jadi tanggal 18 warga boleh datang. Boleh datang. Ke lapangan. Ke lapangan. Makan sepuasnya, Betul. nonton sepuasnya, Betul. tertawa sepuasnya. Betul. Baik. Yang pertama yang kegiatan di Garut hari ini acara syukuran Maula dan Putri. Secara pribadi saya tuh tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam tuh ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Buat iNews sebagai TV nasional yang memiliki integritas dan bonafide, mohon ke depan untuk diperbaiki tata kelola penyajian beritanya. Yang pertama, tidak boleh mengambil video hak orang lain tanpa izin. Yang kedua, harus menyajikan video secara lengkap, tidak dipotong-potong demi kepentingan pribadi yang bersifat tendensi. Jadi sudah jelas kok di videonya bahwa kegiatan dilaksanakan hari Jumat jam 7 malam di alun-alun halaman
pendopo pinggir jalan depan Balai Niskala ya. Jadi tayangan yang Anda sampaikan itu disinformasi dan menyesatkan. Mohon ke depan untuk diperbaiki tata kelola pemberitaan agar terjaga kredibilitas sebagai media nasional. Tuh, Kang Deddy Mulyadi menegur iNews TV ya guys ya. Wah, sampai ditegur oleh Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Karena Kang Deddy Mulyadi tidak ingin mengundang kontroversial dalam berita yang disebarkan oleh iNews TV gitu. Yang namanya berita media internasional, nasional gitu ya, sudah tersebar di seluruh Indonesia gitu. Bagaimana jika ada orang yang menonton berita ini terlebih dahulu tanpa menyelidiki lebih dalam lagi tentang kasus ini gitu ya guys. Jadi iNews TV ini telah bisa dibilang menyebarkan hoax gitu ya, hoax gitu. Jadi orang zaman dulu bilang kalau berita itu kalau acara TV yang selalu benar dan tidak ada kebohongannya itu ya cuman berita, tapi di zaman sekarang malah ada berita juga yang menyebarkan kebohongan gitu. Ini menurut saya suatu kebohongan dari iNews TV gitu untuk menyudutkan Kang Deddy Mulyadi, mengundang kontroversial kepada Kang Deddy Mulyadi gitu. Oke, mari kita simak video selanjutnya guys. Buat iNews sebagai TV nasional yang memiliki integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak Aing. Kenapa iNews memotong-motong video yang di KDM Channel yang ditayangkan oleh iNews TV? Yang pertama, kenapa Bapak? Karena kalau tidak dipotong-potong tidak akan menimbulkan kontroversi. Setelah ada kontroversi, maka iklan akan bermunculan. Setelah iklan bermunculan, maka benefit yang akan masuk ke iNews TV otomatis banyak. Kenapa? Karena tahu sendiri kan Bapak yang telah memotong anggaran media. Jadi salah satu pemasukan mereka itu ya berkurang gitu Pak. Jadi Bapak itu diserang itu bukan hanya oleh orang-orang nyinyir. Selain kaum nyinyir, kaum yang berjubah, kaum media, dan juga pejabat Bapak tuh yang di tengah tuh. Kemarin juga sempat nyindir-nyindir. Nah itu jadi Pak, insya Allah kami rakyat Jawa Barat akan terus mendukung, maju terus Bapak Aing lah, nyerenteng, menyala lah Bapak Aing. Rakyat Anda yang sekian puluh persen akan tetap ada di barisan. Bahkan kalau kemarin mah 65%, sekarang mah 95%. Nyerenteng, ngedukung, ada di barisan belakang Bapak. Ken Pak tenang, banyak yang suka, tidak akan jauh dari yang hewa. Kenu hewa masa etik anu suka maloba, tenang we Paknya, siap hormat Bapak Aing. Oh, saya setuju dengan Bapak ini ya, dan malah menurut saya lebih pintar Bapak ini berbicara daripada iNews TV. Ya gimana ya, rakyat Jawa Barat sekarang udah semakin cerdas gitu guys. Maksud saya makin cerdas bukan berarti dulu nggak cerdas, dulu cerdas, cuman kecerdasannya meningkat gitu, sampai-sampai bisa menyadari bahwa pemimpin yang benar sekarang sudah ada di depan mata, yaitu pemimpin Gubernur Jawa Barat gitu ya, pemimpin Jawa Barat gitu, Kang Deddy Mulyadi. Dan saya setuju yang dikatakan Bapak ini bahwa nggak apa-apa gitu kan kalau ada yang ngewa gitu, ada yang tidak suka gitu, karena yang sukanya lebih banyak daripada yang tidak suka gitu kan, 90% gitu kan, hampir seluruh warga Jawa Barat. Mungkin ya orang yang tidak suka itu orang yang kurang paham saja guys, yang pikirannya belum terbuka ya, itu mungkin ya menurut saya gitu. Mari kita simak video selanjutnya guys. Tempo lagi bikin masalah nih guys. Cover karikaturnya gambar Kang Deddy Mulyadi lagi bikin dinasti. Jadi siap-siap Tempo bakal diserang fans fanatik KDM. Tapi saya sangat setuju dengan Tempo ya guys, karena KDM ini seperti sedang menyiapkan karpet merah untuk putra mahkotanya Kang Maulana. Makanya Kang Deddy ini terlihat seperti sedang
giat-giatnya pencitraan, memompa elektabilitas, bukan cuma di Jawa Barat tapi di tingkat nasional. Contohnya, Kang Deddy berkali-kali ngomongin soal macet di Jakarta, banjir di Jakarta, APBD di Jakarta, bahkan RT Genzi Jakarta diundang oleh KDM. Ngapain? Kan KDM Gubernur Jawa Barat, ngapain ngurusin Jakarta? Nah, itu goalnya adalah untuk memperluas jangkauan pemberitaan. Jadi goalnya adalah 2029, jika Kang Deddy Mulyadi bisa maju dalam kontestasi Pilpres sebagai capres atau cawapres, maka dia akan potong kompas tuh. Anaknya mungkin akan menggantikannya langsung di posisi Gubernur Jawa Barat dan mantunya akan menjadi Bupati Garut. Tapi jika itu tidak terjadi, itu tidak bisa, maka Kang Deddy tetap akan maju sebagai Gubernur Jawa Barat sambil mempersiapkan jalan untuk putra mahkota di tahun 2034. Jadi proyeksi saya, KDM ini akan membangun dinasti seperti dinasti Atut di Banten. Jadi warga Jawa Barat mesti hati-hati karena permainnya akan sangat halus sekali. Asal Kang Deddy tahu ya, ini negara demokrasi, bukan kerajaan. Kalau di kerajaan sudah terbiasa tuh, namanya pernikahan politik. Seperti yang terjadi di Perang Bubat itu adalah pernikahan politik yang gagal antara Raja Majapahit Hayam Wuruk dengan Putri Sunda Dyah Pitaloka. Dalam kerajaan biasa itu untuk mempertahankan kekuasaan, untuk memperluas wilayah. Tapi ini adalah negara demokrasi yang kekuasaannya dibagi-bagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi akan terjadi yang namanya konflik of interest ketika Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat di eksekutif diawasi oleh anak KDM sendiri, anak Anda sendiri sebagai DPRD di legislatif. Apalagi jika eksekutifnya nanti diisi oleh sanak keluarga, itu namanya KKN. Dan dalam semangat reformasi, kita sangat melawan yang namanya KKN. Jadi buat rakyat Jawa Barat harus berhati-hati, tetap kritis, dan jangan ciptakan berhala baru. Tempo lagi bikin. Aduh, saya malas sekali ya mendengar satu pria obesitas ini berbicara gitu ya. Beliau bilang ini negara demokratis gitu kan, setiap daerah memiliki pemimpinnya. Terus dia bilang kenapa ngurusin Jakarta? Ya ente ngapain ngurusin Jawa Barat kalau gitu? Kang Deddy Mulyadi ngurusin Jakarta, ya itu bukan ngurusin namanya. Kang Deddy Mulyadi bukan mengurusi. Kalau Kang Deddy ngurusin ya Kang Deddy Mulyadi turunnya ke Jakarta dong, bukan ke Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi hanya memberi kritikan gitu kan kepada Gubernur Jakarta. Itu pun yang mengawali kritikannya kan Gubernur Jakarta duluan ya guys. Kayak video-video yang sebelumnya pernah viral gitu kan tentang Pramono Anung gitu. Ya jadi kalau mau berbicara ya, pesan dari saya untuk oknum satu ini, kalau mau berbicara harap diulang-ulang terus gitu ya video yang Anda tonton gitu supaya paham lagi lebih jelas. Dan menurut tentang dinasti politik, justru Kang Deddy Mulyadi pasti sangat jauh lah dari dinasti politik. Kalau pengen dinasti politik ya dari dulu juga udah dilakukan. Oke, mari kita simak video selanjutnya saja guys. Orang Kalimantan nggak senang nanam padi. Jujur, walaupun orang kaya tapi orangnya pemalas. Jujur Pak. Nah kalau untuk kerja, apalagi suku Banjar ya. Males ya? Karena udah kaya Pak. Sebenarnya bukan males. Karena sudah diwarisi alam yang kaya, sehingga mereka ngapain harus capek-capek nanam padi. A few moments later. Ya, yang ini kami semua. Assalamualaikum. Ini saudara sudah dapat. Yang menipu kita sudah dapat orangnya ya. Ini orangnya yang membohongin saya, bikin malu keluarga saya di JO, di MPJO. Semua ojol. Ini orang. Mukanya lihat nih orangnya. Ini orang sudah dapat ya. Ini orang sudah dapat. Ngaku kamu. Nah kamu ngaku. Daripada aku pukul. Ngaku kamu. Udah kita kasih sekjen. Ngaku. Yang aku. Kamu ngomong. Kamu ngomong. Aku ngaku, aku salah. Aku bohong semua orang sini. Aku bohong semua orang sini. Aku salah. Aku minta maaf. Saya tidak akan ulangi lagi perbuatan ini sampai kapanpun. Waduh, ada apa ini guys? Kok bisa sampai ketangkap gini orangnya gitu. Mari kita simak video ya, alasan kenapa orang ini bisa ditangkap gitu. Kita kan belum tahu jelas gitu. Kok tiba-tiba beliau bilang ada oknum yang bilang ini orangnya sudah ketangkap. Apa yang dipermasalahkan gitu. Mari kita simak videonya. Kita baca dulu guys. Laung Kuning Banjar laporkan penghina Banjar yang menyebut suku Banjar pemalas di podcast Kang Deddy Mulyadi ke DIT Reskrim Sus Polda Kalsel.
Kita simak ya. Secara kami orang Banjar sangat tersinggung dengan hal itu. Orang Banjar disebutkan sebagai pemalas dan sebagainya ya. Itu yang Kalau postingannya ada postingan. Ada. Pada podcastnya Bapak Gubernur Jawa Barat. Oh ya. KDM. Ya, KDM. Ya. Cuma memang dia menyampaikan unsur sara sih, penghinaan terhadap. Sementara dia pun bukan suku dari Kalimantan. Juga ini adalah podcastnya atau memang miliknya KDM. Ya. Akan tetapi ini kami dapat kabarnya ini melalui akun ini. Nah bisa jadi kan mencomot dari KDM tadi. Nah makanya justru ini kita berharap meminta bantuan dari kepolisian untuk bisa membantu sifatnya ini pencegahan, jangan sampai menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan. Nah justru di sini kami membuatkan pandangan lah dari ini mohon izin mewakili dari divisi hukumnya, memberikan pandangan dan permohonan. Mudah-mudahan nanti hasilnya pun nanti kami kembalikan ke pihak kepolisian. Apakah nanti sudah ada temuan laporan di wilayah lain atau seperti apa? Selatan itu kan paling mayoritas suku Banjar. Makanya tadi pasti terpanggil Pak kita yang Wajar. Makanya tadi kami pun pas ada laporan di bawah dari kawan-kawan ya. Terus juga kalau kami di undang-undang ITE karena dia menggunakan sarana elektronik, kita kan harus koordinasi dengan saksi ahli nantinya. Ya kan? Apakah unsur kata-kata yang dipersangkakan oleh terlapor ini masuk unsur atau tidak? Ya dalam hal ini unsur mungkin penghinaan atau sara ya kan istilahnya. Serta merta kami gitu kan. Izin Bang, pertama kan ini bagian dari pencegahan. Tapi dalam artian ini perhatian khusus. Karena kami ini Lampuling Banjar ini selain bergerak melestarikan seni budaya adat Banjar, tapi juga punya peran sebagai pelopor mengangkat harkat dan martabat orang Banjar dan begitu. Nah, disinilah kami ingin berkoordinasi dengan kami kan mitra Polri juga nih. Nah, kami berkoordinasi dan artian minta permohonan supaya ini jangan terjadi kegaduhan di luar sana. Terkait nanti apakah di luar sana sudah membuat laporan atau seperti apa kami belum pasti lagi. Makanya justru nanti kami meminta secara lokusnya ini kami tidak ada punya kemampuan dalam artian mendeteksi apakah lokusnya di daerah Kalsel atau di luar Kalsel. Nah jadi minta tolong Buan Pian dibantu. Ini oke. Saya respect sekali gitu ya dengan pemimpin suku Banjar ini ya. Ya saya tidak tahu ini pemimpin atau bukan, tapi ya mereka ini sangat membela sukunya gitu ya. Saya sangat respect gitu. Karena suku itu bukan hal yang bisa dipermainkan gitu guys. Itu sudah turun temurun dari leluhurnya mungkin gitu ya. Jadi ternyata permasalahan orang yang ditangkap tadi itu karena beliau melontarkan kata-kata yang menyinggung suku Banjar gitu, dengan menyebut orang-orang Banjar ini sangat pemalas gitu ya. Padahal ya kita tahu sendiri kalau di Kalimantan itu tidak sedikit gitu orang-orang yang sukses gitu di sana gitu ya. Orang-orang kaya di sana ya, namanya orang kaya itu bukan orang malas, nggak ada orang malas bisa jadi kaya gitu guys. Mari kita simak video berikutnya guys. Kami mewakili Laung Kuning Banjar Kalimantan Selatan yang terdiri dari 13 kabupaten kota. Itu menindaklanjuti adanya video yang meresahkan masyarakat Banjar terutama dan masyarakat Kalimantan secara umum terkait penghinaan terhadap suku Banjar di telepon digital, di TikTok dan sebagainya. Nah, itu yang kami laporkan, kami diskusikan kepada bagian di Ditkrimsus Polda Kalsel. Yang dituntut apa terkait dengan hal kita ingin pelaku ini memberikan statement yang dapat memecah belah keutuhan bangsa, melakukan penghinaan sara, meresahkan masyarakat, dan itu akan menimbulkan perpecahan. Itu yang sangat kita cegah, dan terlebih lagi melukai hati orang Banjar pada khususnya, sehingga hal ini tentu kami tidak bisa menerima. artinya tentu saja
dia harus meminta maaf. Kita melaporkan apabila itu memang masuk di dalam ranah hukum, kita ingin ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian juga kita ingin kejadian-kejadian serupa seperti ini tidak terjadi. Kita orang Banjar itu cinta damai. Orang siapapun, bangsa Indonesia atau bangsa manapun, silahkan tinggal di Kalimantan tanpa harus menyakiti orang Kalimantan. Silahkan hidup dan berkehidupan di Kalimantan. Kita sama-sama membangun Kalimantan, kita sama-sama membangun Indonesia tanpa harus menyakiti pihak manapun, suku manapun atau golongan apapun. Apakah orang itu sudah dihubungi untuk klarifikasi? Sampai saat ini anggota Laung Kuning Banjar yang ada tersebar di Kalimantan, terutama informasi yang kami dapat yang bersangkutan ini ada di Kalimantan Timur. Nah, kemudian anggota bergerak ke sana untuk mencari, tapi tidak ketemu dengan alamat yang diinformasikan, tapi kami tidak ketemu. Sehingga langkah selanjutnya adalah kami melakukan pelaporan pengaduan masyarakat ke bagian kepolisian. Oke guys, jadi ternyata pemimpin suku Banjar ini sebetulnya hanya ingin mencegah gitu ya. Orang-orang Banjar ini ramah gitu ya, cinta damai gitu. Kita sebagai orang yang bukan suku Banjar diperbolehkan untuk tinggal di Kalimantan gitu kan. Kita sama-sama membangun Kalimantan. Dan persyaratan tinggal di sana itu ya ini bukan persyaratan sih, bahkan bukan cuma di Kalimantan doang, bahkan di seluruh daerah gitu ya, bagi saya gitu ya, di seluruh provinsi, di seluruh pulau, di seluruh kota, desa di Indonesia ini, kalau kalian ingin tinggal di sana, kalau kalian bukan bagian orang sana, ya jangan sampai melukai hati orang sana gitu, apalagi sampai menghina sukunya gitu kan. Ya saya sebagai orang Sunda, kalau misalkan suku saya dihina gitu kan, ya saya tidak terima juga dong pastinya. Saya ini asli darah Sunda, saya suku keturunan Sunda gitu ya, keturunan suku Sunda yang memang asli Sunda itu sangat mencintai suku saya gitu. Saya sangat bangga menjadi orang Sunda gitu. Begitu juga mungkin yang dirasakan oleh orang-orang Banjar gitu kan. Dan memang dari kemarin sempat banyak sekali gitu ya video-video TikTok yang berbicara tentang keluh kesah ini orang Banjar gitu, suku Banjar ini, tentang pernyataan oknum yang bilang suku Banjar pemalas gitu. Menyatakan bahwa dirinya sakit hati gitu ya. Lagian aneh-aneh juga pakai bilang suku Banjar pemalas ya kan. Kalau misalkan yang kamu lihat 1 atau 2 orang suku Banjar pemalas, jangan bilang suku Banjar pemalas dong ya. Bukan berarti saya lihat 1 orang Jawa ini pemalas, oh berarti orang Jawa rata-rata pemalas, ya enggak gitu dong. Mari kita simak video selanjutnya guys. Merasa tersinggung, daerah Jawa Barat disebut penyebab banjir Jakarta. Maka saya ingin menyampaikan kepada Pak Gubernur DKI, yuk main ke lokasi Pak, ngomongnya sesuai fakta dan analisa. Karena beberapa waktu kemarin di wilayah Megamendung Cisarua nggak hujan, tapi Jakarta tetap banjir. Jadi Bapak jangan membuat statement sebagai kepala daerah yang ambigu dan membingungkan. Oke, kita keluar dari topik tentang orang yang menghina suku Banjar tadi ya guys ya. Di sini ada satu pernyataan warga Jabar yang mengkritik Pramono Anung gitu ya. Bahwa beliau tersinggung, merasa tersakit hati karena banjir yang terjadi di Jakarta kemarin itu katanya kiriman dari Bogor gitu. Nah, beliau ini bilang ke Pramono Anung bahwa ayo Pak katanya main ke Bogor gitu kan, lihat situasi di Bogor gitu ya, apakah betul gitu banjir ini dikirim dari Bogor gitu. Ya intinya sih Bapak ini merasa tersinggung lah dengan perkataan Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung bahwasannya kebanjiran yang terjadi di Jakarta itu kiriman dari Bogor gitu guys. Daya luhur Cilacap Jateng, yang itu artinya di depan sana kita akan masuk perbatasan Jawa Tengah dan juga Jawa Barat ya teman-teman. Buat teman-teman yang suka sama video ini silahkan di like, di share sebanyak-banyaknya, dan di komen-komen kalian dari mana saja. Nah ini situasi desanya sekarang. Desanya itu ada di Desa Kasok, Kecamatan Tambak Sari. Nah ini kondisi jalannya seperti ini ya teman-teman. Tuh ini ada SD. Teman-teman tonton sampai akhir biar teman-teman tahu kayak apa situasinya di perbatasan di ujung bagian
timur ya teman-teman, di ujung bagian timur Jawa Barat ya teman-teman. Ini jalannya beneran mulus banget dong teman-teman. Sampai di perbatasan diperhatikan kemulusannya teman-teman. Gokil banget loh. Nah, sekitar 100 meter lagi kita akan memasuki jembatan penghubung teman-teman. Penghubung Jawa Tengah dan juga Jawa Barat dong. Keren banget, kanan kiri sawah, dan inilah jembatannya ya teman-teman, jembatan penghubung. Nah, ini namanya jembatan Cijolang. Tuh, ini sungainya teman-teman. Sungainya beneran jernih banget airnya. Nah, ini dia di tengah-tengah jembatan. Tuh. Ini Jawa Tengah. Ini Jawa Barat. Ini Jawa Tengah, ini Jawa Barat. Kita akan ke Jawa Tengah. Bismillah teman-teman. Tuh, Jawa Tengah dong. Keren dong. Ini sudah Jawa Tengah dong. Kita wajib bangga sama Jawa Barat, guys. Maaf ya kalau HP-nya bergetar ya teman-teman. Tuh, keren. Aduh, jalannya rusak, guys. Tuh, Jawa Tengah seperti ini ya teman-teman kondisinya. Aduh, maaf guys, nggak bisa dilanjutkan ya. Buat teman-teman yang suka sama video ini, silahkan di share, di like, di komen, dan di follow. Kalian komen dari mana? Kota kalian dari mana? Kalau saya asli orang Jawa Barat. Ya, dari sindiran Gubernur Jawa Tengah ternyata malah membuka aibnya sendiri gitu ya. Itu kesimpulan saya gitu, karena di sini ada sebuah bukti gitu bahwa kerja Kang Deddy Mulyadi walaupun sebagai gubernur konten, tapi kan ada dampaknya gitu kan, ada hasilnya gitu. Ini sampai ke perbatasan pun diperhatikan gitu oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan Kang Deddy Mulyadi ya menjalankan tugasnya dong, menyelesaikan hanya sampai ke perbatasan Jawa Barat saja gitu. Ya, wilayah Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat kok gitu kan, wilayah yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, Jawa Tengah nih apa gitu kan, gimana nggak ada hasilnya gitu. Kenapa saya bisa bilang nggak ada hasilnya? Ya itu tadi, masih banyak gitu kan jalan yang rusak gitu. Bahkan abangin aja tadi HP-nya sampai getar gitu. Ya, HP getar tuh karena jalannya berbeda gitu ya, beda kelas lah gitu, jalanan Jawa Barat sama jalanan Jawa Tengah gitu ya. Ya, pemimpinnya juga beda kelas kok. Cukup sekian saja ya video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga konten saya yang saya berikan kepada penonton-penonton saya ini memberikan edukasi dan bermanfaat gitu. Manfaatnya apa bang? Gitu kan? Nah, ada manfaatnya gitu. Manfaatnya itu ya bisa lebih sadar lagi, terbuka lagi, open minded lagi gitu kan terhadap mencerna konten-konten yang objektif atau tidak gitu kan. Mencerna konten-konten yang mengandung isu hoax atau nyata gitu. Nah, intinya ya terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir gitu ya. Jangan lupa di like, di subscribe, terus komen gitu ya, pendapat kalian seperti apa, pendapat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang menonton video saya itu seperti apa tentang video-video yang saya sajikan gitu, yang media sosial sajikan kepada saya, dan saya rangkum dan saya sajikan lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu yang menonton di rumah dimanapun kalian berada gitu ya. Ya, sehat selalu, semoga rezeki kita dilancarkan selalu. Saya Reno Reaction pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.